bahwa mereka itu kecewa ketika masyarakat itu tidak merasakan adu kebijakan yang berpihak kepada mereka, tapi tiba-tiba ada secara politis kebijakan menaikkan tunjangan DPR. Nah, saya kemarin menduga akan ada keputusan besar dari Pak Presiden, tapi minor kan. Artinya ya kalau batalin kunjungan luar negeri ya tidak begitu pengaruh buat rakyat. Kan statusnya baru dinonaktifkan. Iya. Artinya mereka masih bisa punya peluang untuk kembali lagi kan seperti itu kan, Iya, untuk jadi anggota DPR ini. Yang kita khawatirkan jangan-jangan ini semacam kamuflase. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Sempatan Tribun Bali. Akhir ini situasi di Republik kita di Indonesia memanas. Demo besar-besaran berlangsung di Jakarta, kemudian meluas ke berbagai daerah di berbagai kota maupun di daerah di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, termasuk juga di Bali, sempat juga terjadi demo. Banyak fasilitas umum, bahkan sampai gedung DPRD dibakar, dan nyaris juga demo berlangsung rusuh dan anarkis, termasuk juga di Bali, sempat berlangsung cukup anarkis pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Dan sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan masyarakat, bahkan rumah-rumah mereka sampai didatangin masyarakat, didatangi rakyat, dan sampai dijarah. Situasi makin tidak terkendali, rakyat marah, kemudian Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kemudian mengambil kebijakan penting dengan membatalkan tunjangan DPR, termasuk juga moratorium anggota dewan untuk keluar negeri. Sementara beberapa partai politik mengambil tindakan tegas juga dengan mencopot beberapa anggota DPR RI yang dianggap bermasalah dan menjadi penyebab timbulnya polemik di masyarakat ini. Dan dalam kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Nyoman Subando, pengamat politik dari Undiknas. Udah pidato Pak? Cik, kabar baik. Lama nih Bagus sudah juga, ya. sudah pernah podcast lagi sama Pak Subando. Ya, Kemarin di pilkada pemilu ya. sempat kita ya. Kaitannya dengan politik ya, tentunya Pak Nyoman Subando sebagai pengamat politik dari Undiknas. Kemudian juga ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab, pengamat kebijakan publik dan juga mantan kepala Ombudsman Bali. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Bang, ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya. Terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya untuk kedua narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas bagaimana situasi kondisi saat ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa situasinya mungkin tidak baik-baik saja ya. Demo di mana-mana bahkan sudah sangat memanas ya. Banyak fasilitas umum yang dibakar, kemudian rakyat sepertinya sudah sangat-sangat kecewa dan mungkin bisa disebut marah seperti itu. Iya. Nah, Pak Subando gimana melihat situasi saat ini, mungkin dari sisi sosial dan politiknya? Baik, makasih Pak Agus. Selamat siang juga ya Pak mantan ketua ombudsman, teman baik kita gitu ya. Ya tentu kita sebagai masyarakat, sebagai warga berbangsa begitu, kita prihatin melihat negara kita seperti ini. Iya. Jadi masyarakat juga masyarakat kita, polisi juga polisi kita, anggota dewan juga anggota dewan kita, dan negara ini adalah negara yang kita cintai, itu pasti, dan kita prihatin terhadap semua ini terjadi. Gitu. Tetapi saya memaklumi, sekali lagi saya memaklumi, dan saya kira juga dapat dikatakan semua masyarakat juga memaklumi kenapa terjadi luap
luapan demokrasi yang besar-besaran ini. Tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Ya memang demokrasi itu demonstrasi itu muncul ketika permasalahan komunikasi yang dibangun itu sudah tidak tersampaikan. Nah, ini yang terjadi. Ya kita juga masyarakat, saya juga masyarakat gitu, merasakan keadaan ekonomi seperti ini, daya beli rendah, kemudian tiba-tiba ada pajak naik, di daerah malah ada sampai ribuan persen, ada ratusan persen, kemudian juga ada kemarin statement dari beberapa pejabat publik itu juga tidak mengenakkan begitu ya. Tadi kemudian ada tontonan yang sangat luar biasa, kemarin ada pejabat publik wamen yang juga tokoh ya gitu, korupsi yang besar, tertangkap KPK dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali penyimpangan atau malpraktek yang kita sebut dengan patologi birokrasi itu terjadi di masyarakat. Satu sisi masyarakat itu tidak pernah merasa naik ekonominya. Kemudian mereka juga menunggu-nunggu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka, yang membuat masyarakat bisa lebih sejahtera, lebih meningkatkan daya belinya. Ini tidak ada. Tapi tahu-tahu ada kebijakan. Ini banyak hal sebetulnya. Tahu-tahu ada kebijakan menaikkan tunjangan anggota dewan, khususnya di yang terpusat itu, dan sangat tinggi kenaikannya. Di mana hati nurani mungkin begitu masyarakat, sehingga inilah sebetulnya yang kemarin itu demo ini bukanlah tiba-tiba dari perasaan masyarakat. Ini adalah luapan emosi yang sudah mereka rasakan. Akumulasi begitu, dan ya akhirnya mereka melakukan gerakan yang seperti ini. Kemudian yang lain adalah ketika mereka dinaikkan tunjangannya, itu masyarakat sudah sakit dan kemudian mereka berjoget, bernari, walaupun mungkin joget itu karena ada musik atau tetapi seolah-olah gitu dalam tanda petik seolah-olah itu kan tidak peka, kemudian mereka tidak peduli pada masyarakat, mereka hanya berpikir diri sendiri, dan akhirnya kok ekspresinya itu seperti anak-anak begitu, kok seperti itu menyikapi kenaikan di saat masyarakat seperti memprihatin begini gitu. Sehingga wajar ekspresinya seperti itu gitu. Jadi wajar masyarakat demo dan di mana-mana itu tuntutan adalah sebetulnya cara mereka memprotes tidak puas terhadap situasi kondisi yang ada, terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Di satu sisi ada kebijakan justru berpihak kepada pejabat publiknya. Jadi di situ ada keprihatinan, di situ ada kesedihan, ada kemarahan, juga ada kecemburuan sosial. Maka terakumulasilah dalam bentuk itu. Tapi ya kita juga prihatin dan juga kalau bisa tidak anarkis. Negara demokratis itu mempunyai musuh dua. Yang pertama adalah tirani. Ketika ada kesenang-senangan negara, tidak ada dialog di situ otoritarian, di situ masyarakat tidak bisa bersuara, maka itu juga tidak demokratis ketika negara menjadi kesenang-senangan. Tetapi jangan lupa, demokrasi juga punya musuh yang satu lagi, yaitu anarkis. Di situ adalah kesenang-senangan rakyat. Ya, kita termasuk saya juga tidak setuju luapan demokrasi itu, demonstrasi yang dilakukan itu dengan cara anarkis, karena itu merugikan kita semua. Betul. Apalagi ada penjarahan, mengambil hak orang lain, merusak fasilitas umum. Orang lain itu juga kan masyarakat, entah dia pengusaha, entah dia polisi, entah pejabat, itu juga bagian dari masyarakat kita, yang mereka juga harus diperhatikan juga begitu. Betul. Nah, ini yang kita sayangkan. Ada sampai korban jiwa dari masyarakat. Polisi juga ada yang teraniaya kemarin oleh massa. Kemudian ada rumah orang yang dijarah. Kemudian juga ada juga kemarin kita lihat ya di media massa dan di media sosial itu masyarakat juga ada yang dijarah. Masyarakat biasa juga dijarah. Ini kesian. Mereka juga kan harus diperhatikan. Tapi kenapa mesti dijarah? Nah, ini kita tidak dukung juga hal-hal yang semacam ini, karena mereka juga harus mendapatkan perlindungan begitu. Tapi saya kira kebijakan yang diambil Pak Presiden itu
saya kira ada beberapa yang sudah pikirkan on the right track lah. Satu, tidak ada kata lain. Memang harus bersikap terhadap pemicu ini, terutama adalah kenaikan dari tunjangan itu. Dan itu nampaknya sudah ada statement untuk akan menghentikan. Memang harus begitu. Kalau itu kan tidak, akar permasalahannya tidak selesai. Nggak bisa hanya meredam demonstrasi saja, tetapi tuntutan mereka tidak diakomodir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau benar itu partai sudah bersikap juga. Memang selainnya juga partai juga harus peka terhadap dalam tanda petik anggotanya yang dianggap mengecewakan masyarakat, baik dari perilakunya, statementnya, maupun juga tindakan-tindakannya yang dianggap oleh masyarakat itu sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan gitu, dan mengecewakan masyarakat. Oleh karena tidak ada tindakan lain untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan partai juga. Memang harus mengambil tindakan. Ya salah satunya menonaktifkan itu. Tapi itu kan kita baru lihatnya di media massa dan media sosial. Tindakan realnya kan kita tidak tahu. Belum lah paling tidak. Ya mudah-mudahan ini benar. Paling tidak masyarakat akan merasa terobati. Tatanan bernegara akan menjadi lebih baik. Dan yang lain adalah masyarakat itu paling tidak bisa direda kemarahannya karena ada tindakan-tindakan yang mengakomodir tuntutan dari mereka. Iya. Ya, itu memang bagian dari akumulasi ya, seperti yang disampaikan Pak Subando. Kalau Bang Umar melihat bahwa benar nggak ini terjadi akumulasi terkait mungkin juga kebijakan-kebijakan publik yang sehingga menimbulkan demonstrasi yang besar-besaran seperti ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter ini saya kira relevan ya. Artinya memang itu bentuk dari kemarahan ya, yang sifatnya sudah ditahan-tahan yang udah mungkin bertahun-tahun gitu ya, kemudian diluapkan dengan cara yang sangat boleh kita katakan anarkis ya. Tetapi anarkisme itu tidak bisa kita hindari karena orang udah marah kan. Marah karena merespon situasi yang memang justru tidak membuat mereka tambah baik, tapi tambah jelek situasinya. Misalnya tadi kan dicontohkan di saat ekonomi sulit gitu kan, ada orang kemudian menari-nari gitu. Itu seperti dia meledek gitu kan, meledek masyarakat luas. Dia menghina sebetulnya kan, orang lagi susah kok kemudian mereka menari-nari di gedung dewan lagi, di mana tempat di mana mewakili rakyat kecil. Tapi saya kira sekali lagi kita sepakat dengan Pak Dokter bahwa ini akumulasi lah. Udah bertahun-tahun mereka memendam rasa kecewa, rasa frustasi gitu kan. Politik tidak membaik, ekonomi tidak membaik, hukum juga tambah dari kebijakan publik juga tambah mungkin rusak gitu kan. Kebijakan publik juga tidak memihak ke mereka, jadi mereka naik, memendam. PBB naik gitu ya. Ya saya kira itu salah satu contohnya, PBB naik dan segala macam lah kan. Ya, tiket mahal gitu, mau kemana-mana sulit gitu, kemacetan di mana-mana gitu kan, kebijakan tidak memihak ke situ, sehingga sekali lagi ini respon yang menurut kita wajar lah. Meskipun kita tidak suka juga ada anarkisme yang merusak segala macam, tapi nggak ada pilihan lain bagi publik untuk apa istilahnya itu meluapkan kekecewaan itu. Kalau dia meluapkan dengan hanya teriak-teriak, dia merasa kurang gitu kan. Nanti pemerintah juga tidak akan merespon dengan cepat. Kalau ada sedikit kerusakan gitu, itu pasti kaget juga pemerintah, kok begini meluas ininya. Saya kira sekali lagi kita memahami itu karena kekecewaannya sudah cukup parah gitu ya. Ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak memihak dari ekonomi, hukum dan segala macam, dan itu dilihat secara kasat mata gitu, terang-terangan orang lihat gitu kan. Kok hukum kita begini, politik kita kok begitu, ekonomi kita kok begitu dan sebagainya. Sehingga sekali lagi mereka meluapkan aja. Dan saya kira respon Pak Presiden menurut saya sih belum cukup efektif. Belum cukup ya? Belum cukup karena sangat normatif gitu sifatnya. Iya. Tadi kan dibilang Pak Subando membatalkan kenaikan tunjangan itu. Iya, tapi itu kan sifatnya minor kan. Ya kan apa sih untungnya bagi publik kalau hanya anggota dewan dihentikan tunjangannya? Apa keuntungan langsungnya? Kan nggak ada. Nah, kalau menurut Bang Umar, saya kira, apa yang mesti yang dilakukan? Ya, mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana reformasi misalnya di tubuh kepolisian. Misalnya seperti contoh ya. Iya. Karena udah kelihatan kan, seorang ojol dilindas oleh satu kendaraan rantis yang dibeli dengan pajak rakyat, tapi dipakai untuk melindas rakyatnya sendiri. Ini tanggung jawab mori daripada pemerintah bagaimana?
Dan saya menduga aja Iya, iya. Presiden akan mengambil keputusan besar terkait dengan reformasi di tubuh misalnya katakanlah kepolisian. Ya. Apa dengan mencopot Kapolri Ya, misalnya? bisa sebagai contoh ya, artinya kita nggak tahu gimana Nah. responnya kan, apakah Kapoldanya dulu, apa ini dulu segala macam sampai ke tingkat lebih tinggi. Karena ini kan sudah menggunakan sesuatu kekerasan yang tidak diduga sebetulnya oleh para demonstran. Nah itu yang kemudian memicu eskalasi lebih luas kan. Tidak hanya di Jakarta, tapi menimbulkan eskalasi di daerah. Semua ojol turun ke gelanggang sekarang kan mendemo. Ya kan? Syukur di Bali bisa teratasi dengan bagus karena komunikasi. Tapi di daerah lain coba Anda bisa lihat eskalasinya sampai ke situ merusak dan segala macam. Nah, saya kemudian menduga akan ada keputusan besar dari Pak Presiden, tapi minor kan. Artinya ya kalau batalin kunjungan luar negeri ya tidak begitu pengaruh buat rakyat. Ya, Jadi apa manfaatnya bagi rakyat kalau orang nggak pergi ke luar negeri, menteri-menterinya? Kan nggak ada. Ya. Ya kan? Jadi Bang Umar dan kita mungkin masyarakat menunggu keputusan besar dari saya kira Prabowo. itu, ya. Salah satunya dengan Untuk bisa meredam situasi. mencopot Kapolri. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu, tapi saya kira Presiden punya Iya. punya cara tersendiri untuk apa sih yang mau diambil langkah praktisnya. Yang jelas jangan normatif. Ya kan? Ini masih normatif ya. Normatif saya kira kalau hanya menurunkan tidak pergi ke luar negeri, Iya. membatasi tunjangan, Membatalkan kan nggak ada tunjangan. efek langsung bagi publik. Apa efeknya kan? Saya kira nggak ada. Efeknya pada anggota DPR aja kan, nggak dapat tunjangan gitu aja kan, nggak keluar negeri lagi dia. Iya. Selain di kepolisian mungkin kalau di kabinet perlu nggak? Saya kira juga tentu tidak hanya soal keamanan, tapi juga kan soal bagaimana pemerintahan kita, ya kan, bagaimana koordinasi antar daerah. Saya kira memang cukup meresahkan juga, misalnya kan kenaikan PBB itu kan tidak hanya semata-mata di daerah kan, tapi juga mungkin dorongan pusat dan segala macam. Mungkin bisa mereview lah kebijakan misal di sektor keuangan, Menteri Keuangan direview gitu kan, Menteri Dalam Negerinya direview. Kenapa kok bisa eskalasinya sampai meluas? Kemana peran Mendagri misalnya gitu kan, sebagai contoh gitu kan. Masa gubernur dibiarin sendirian bekerja, ya kan? Kan kesian para bupati, para gubernur harus berjibaku dengan situasi yang eskalatif begini. Saya kira Pak Presiden sudah punya itu, tapi kita menunggu langkah besarnya. Kalau kita membaca kemarin, saya kira nggak ada yang penting bagi saya. Bagi saya ya. Iya. Nggak Nah, tahu kalau bagi bagi yang Pak Subando gimana ini? Tadi beliau sudah mengatakan cukup penting. Kan? Iya. Kalau saya jadi tidak begitu relevan. Dengan kepentingan publik ya. Iya. Kalau bagi kepentingan Presiden mungkin oke. Karena dia merasa bahwa DPR harus diatur gitu. Bagi dia udah penting, tapi bagi rakyat kan tidak ada ini. Nah, kalau Pak Subando gimana melihat? Begini, tadi saya sempat sampaikan bahwa sebetulnya kenapa ada demo, itu kan ada kekecewaan, ada keprihatinan dari masyarakat karena memang suatu kebijakan atau kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak berpihak pada mereka. Apa sih yang berpihak itu adalah tentang meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, daya beli. Nah, selama ini kan kebijakan-kebijakan banyak yang mengecewakan mereka. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Umar. Salah satu saja dan banyak lagi sebenarnya. Jadi efisiensi itu penting bagi negara, tapi efisiensi dampaknya pada masyarakat apa? Kalau Bali misalnya, efisiensi itu kan ternyata banyak merugikan hotel-hotel dan akhirnya berimpak kepada lapangan pekerjaan. Itu contoh, salah satu contohnya. Misalnya kemarin menaikkan pajak, itu kan memberatkan. Kemudian akan membekukan orang yang nabung dari kecil, masyarakat nabung punya hanya hanya 1 juta, 2 juta itu yang akan diblokir ini. Gimana caranya? Apa benar kebijakan yang seperti itu yang berpihak kepada masyarakat? Dan lain lagi, kemudian ada juga statement kemarin dari salah satu menteri yang menyangkut tanah seperti ada banyaklah saya kira statement ini satu tidak mengenakan, kemudian juga itu mengecewakan masyarakat yang sifatnya tidak menaikkan kesejahteraan mereka. Itu kebijakan, sehingga tadi maka apa yang diperbaiki ya kebijakan-kebijakan yang berpihak itu. Secara politis apalagi, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka itu kecewa ketika masyarakat itu tidak merasakan ada kebijakan yang berpihak kepada mereka, tapi tiba-tiba ada secara politis kebijakan menaikkan tunjangan DPR. Ini apa relevansinya, apa ya urgennya penaikan itu?
Dan mereka mengekspresikan itu, anggota dewan itu mengekspresikan itu tidak seperti elegannya pejabat publik, malah seperti euforia anak-anak muda begitu. Ini kan menyakitkan tadi sudah disampaikan. Nah, itu secara politis kan sudah, tapi politis itu juga tidak boleh hanya statement, harus ditindaklanjuti. Partai juga secara politis kan menonaktifkan, itu juga tidak hanya bisa disampaikan hanya di media, harus diwujudkan. Karena itu yang dituntut, yang dilihat masyarakat gitu. Tapi bukan berarti hanya itu saja gitu. Buat yang ke depan ini apa yang menjadi lebih baik. Nah, saya berasumsi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, presiden kita itu memang akan dikonkretkan. Nantinya kan akan ada perbaikan menyeluruh, kemudian akan ada reformasi. Ya reformasi itu, reform itu adalah membuat tatanan paradigma yang lebih baik. Karena dalam sistem pemerintahan dimanapun yang namanya citizen first gitu, itu adalah masyarakat menjadi utama. Kenapa ada pemerintah? Kenapa ada pejabat publik? Untuk apa mereka ada? Untuk negara, dan negara itu untuk masyarakat, kan gitu. Apa fungsinya? Melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat, merespon berbagai persoalan masyarakat, kemudian juga memberdayakan mereka, dan yang lain adalah memang ada cara menertibkan juga. Itu esensi dari fungsi pemerintah. Kalau mereka mensejahterakan dirinya sendiri, sudah melenceng dari fungsi itu, gitulah. Ini yang harus ditahu oleh kita ketahui bersama, dan terutama dari pejabat publik sadar bahwa mereka itu adalah disebut public service, pelayan masyarakat. Fungsinya adalah melayani. Yang namanya pejabat publik, mereka itu adalah di situ keberadaannya. Khusus untuk anggota dewan misalnya, dalam istilah di luar itu kan namanya the House of Representative, bahasa Inggrisnya. Dia adalah representatif, perwakilan kita yang dianggap kita terhormat di situ. Maka secara filosofis dia disebut dengan simbolik status, status terhormat. Boleh nggak dia menerima imbalan? Boleh, namanya reward status. Tidak ada tunjangan-tunjangan itu. Mereka bekerja secara kolektif dan gajinya juga dikelola secara kolektif, itu idealnya. Kalau di sini kan seperti profesi. Ada tunjangan rumah, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan banyak. Ini tidak seperti simbolik status. Itu yang perlu ditata juga sebenarnya gitu. Bukan berarti anggota dewan tidak bisa menerima imbalan, boleh. Tapi ketika mereka bekerja untuk the House of Representative itu, bekerja secara kolektif itu, ada anggarannya. Bukan diberikan secara individu-individu seperti itu dan tunjangannya begitu naik gitu. Agar mereka menjadi terhormat, maka dia harus merepresentasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ini yang mereka memperjuangkan. Memperjuangkan, menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. Makanya ada dapil. Tujuannya kan dari dapil masing-masing, apa problem masyarakatnya, seperti apa keluhannya, apa yang menjadi keinginan, diperjuangkan. Caranya adalah membuat regulasi-regulasi seperti itu. Mengawal program-program pemerintah di situ. Maka ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi. Itu. Jadi bukan untuk memperjuangkan diri sendiri. Itu yang harus kembali kepada spirit. Sebenarnya regulasi kita spiritnya sudah pas gitu. Tapi ada melenceng komitmen ini. aja. Semalam komitmen untuk melaksanakan itu gimana gitu. Ingat anggota dewan kita banyak sekali loh, yang DPR yang di pusat itu jumlahnya itu 560. Tapi seolah-olah sekian itu. Seolah lupa dengan rakyat dan agak jauh jaraknya gitu. Nah, ini yang perlu apa ya? Tapi kalau menurut Pak Sugando, dengan keputusan parpol mencopot atau menonaktifkan beberapa anggota DPR yang bermasalah itu sudah selesai sampai di situ atau perlu langkah lebih? Kalau selesai belum. Ya. Tapi langkah awal itu penting. Artinya itu memang harus dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan. The House of Representative itu adalah simbolik status. Mereka ada di sana karena masyarakat yang menghendaki. Masyarakat menginginkan. Kenapa? Karena mereka orang-orang terhormat yang dipercaya dia bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, bisa mengawal keinginan-keinginan program mereka di situ. Tetapi kalau masyarakat itu sudah tidak mau, tidak suka, layaknya emang partai tidak perlu mempertahankan. Bagaimana ngukur kinerja DPR? Kalau pemerintah kan, eksekutif kan ada transparansi, akuntabel, efektif, efisien, dari segi anggaran itu ngukurnya. Kalau anggota dewan itu dua. Yang pertama adalah
regulasi atau undang-undang yang dihasilkan oleh mereka berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua adalah citra anggota dewan di mata publik. Begitu ngukurnya. Karena citranya kan sudah tidak bagus. Berarti kinerjanya itu sudah setengahnya tidak bagus. Gitu. Dari ukuran kinerja. Kalau ada anggota yang sudah sampai disorot, sampai dengan masyarakat itu mengeluapkan begitu amarahnya pada yang bersangkutan, menurut apapun sudah tidak layak ada di situ. Satu, dari segi kepentingan partai sudah tidak bagus. Karena itu akan merusak partai. Kedua, dari kepentingan masyarakat juga sudah, orang masyarakat sudah menghendaki. Yang diwakili saja sudah dia menghendaki, terus mewakilin siapa di situ? Kemudian yang lain, secara etika, sopan santun, etika, perilakunya itu sudah tidak layak menjadi suri toladan. Buat apa lagi? Sehingga bagi saya, saran saya, tindakan itu tidak hanya statement di media. Selayaknya memang partai sudah mencopot, ganti PAW, sudah langsung begitu. Dan berikutnya tidak ada lagi peluang untuk mencalonkan. Partai apapun orang ini sudah tidak boleh lagi dicalonkan. Biar bukan berarti hak sipilnya kita ambil, enggak. Dia masih berhak jadi warga negara yang baik, kemudian berhak juga membela diri juga. Pokoknya silahkan di antar partai. Tetapi dia sebagai pejabat publik yang dia representasi masyarakatnya sudah tidak lagi. Kalau kita mau meniru negara-negara maju kayak Jepang, disinyalir saja dia sudah mundur. Itu ada yang tidak percaya saja, belum terbukti loh secara hukum, dia sudah mundur. Itu malu, budaya malunya itu. Inilah kita harus tanamkan juga. Mestinya juga anggota dewan yang disorot, yang dianggap tidak beretika, tidak bagus, tidak merepresentasikan keinginan masyarakat, sudah saatnya sekarang introspeksi diri. Ini adalah pelajaran bagi kita. Belajar untuk introspeksi diri, belajar mengambil tindakan tegas kalau bagi presiden, belajar bersikap bagi partai. Dan masyarakat juga, ya mari kita belajar berdemokrasi yang sehat juga. Gitu. Tapi ini kan statusnya baru dinonaktifkan gitu ya, per 1 September 2025. Tidak di PAW. Ini gimana? Apakah memang secara aturan mereka boleh dinonaktifkan seperti itu dan tidak langsung di PAW? Ya, sistem partai politik kita itu memberikan hak kepada partai untuk merecall. Apalagi ini sudah tuntutan masyarakat gitu loh. Masyarakat sudah menghendaki, berarti partai yang juga merupakan representatif dari masyarakat juga memang harus mengambil tindakan tegas. Saya kira secara institusi dan secara legal formal di masyarakat, saya kira itu sah saja. Dan memang tidak hanya menonaktifkan, dan memang secara formal mengajukan bahwa ini orang ini harus di PAW. Harus di PAW ya. PAW. Kalau Pak Umar gimana melihat Pak Umar ini? Kan statusnya baru dinonaktifkan. Artinya mereka masih bisa punya peluang untuk kembali lagi kan, seperti itu kan? Untuk jadi anggota DPR ini. Yang kita khawatirkan jangan-jangan ini semacam kamuflase. Jadi ini hanya untuk meredam gejolak, kemudian mereka dinonaktifkan, nanti setelah isunya mungkin sudah mulai mereda, ternyata mereka kembali lagi aktif. Itu yang kita khawatirkan. Nah, itulah. Oleh karena itu kata nonaktif sendiri kan multitafsir ya. Bisa aja satu waktu karena situasi udah landai gitu ya, dia kembali lagi sebagai anggota DPR. Atau mungkin jeda waktu ini mau dipakai oleh partai untuk mengevaluasi dia gitu ya. Jadi sementara dia dinonaktifkan dulu supaya dia tidak punya tugas dari sana, nggak ke dapil, nggak kemana-mana gitu. Jadi ya dihentikan sementara, kemudian dipanggil oleh partai untuk dievaluasi segala macam. Ya kita akan menunggu keputusan partai selanjutnya. Jadi bahasa kata nonaktif itu memang multitafsir. Sekali lagi bisa dia diberhentikan atau nanti akan kembali lagi ke tempatnya. Tapi sekali lagi kita akan menunggu dulu gimana hasil akhirnya ya. Tapi yang jelas harapan kita sebagai publik tentu partai harus segera mengambil tindakan tegas bahwa secara moral dia udah nggak berhak lagi sebetulnya. Artinya sebagai sudah tidak dewan. Layak lagi sebagai anggota dewan. Layak lagi dia. Karena dia secara moral tidak perform sebagai anggota dewan. Yang kedua dia sudah dapat sanksi sosial. Udah nggak layak lagi, udah dapat sanksi sosial di mana-mana dia dimaki, dicaci, kemudian rumahnya dijarah, itu secara sosial udah rusak. Dan kalau partai bersikeras gitu dia dipertahankan, efek dampak negatif tentu pada partai. Akan jadi bahan kampanye hitam, black campaign buat
partai itu bahwa masih mempertahankan orang yang sudah secara moral dan sosial sudah rusak. Yang Jadi sekarang partai menimbulkan gejolak besar ya akan berpikir keras kan, Ya. apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri atau seperti apa. Nah, sekali lagi memang kita menunggu karena kata nonaktif ini masih multitafsir, artinya bisa aja dia kembali, bisa aja dia diberhentikan selamanya ya. Tapi harapannya partai harusnya tegas ya. Harapan kita kalau dia partai betul-betul partai murni dalam arti menjalankan tugas kepartean, kan banyak fungsi partai itu kan banyak sekali dan salah satunya adalah bagaimana menciptakan kepemimpinan yang kuat dan segala macam, kan perwakilan yang kuat dan segala macam. Kalau menghasilkan orang seperti ini kan justru merusak cita partai dan akan merugikan dia juga. Akan dijadikan bahan kampanye hitam bagi partai itu dan bahkan juga merugikan, citra DPR semakin dan sekaligus secara rusak, secara umum kan akan membawa citra buruk ke DPR. Kok DPR kok isinya kayak begini kan gitu kan ya. Bahkan sekarang kan di demo-demo kemarin juga salah satu isunya kan bubarkan DPR. Iya. Kalau Subandi gimana melihat ini isu ini, Pak Subandi? Oke, isu begini ini sebetulnya kan sudah pernah terjadi. Saya lupa tahunnya, tapi perkiraan saya 1959 ketika Pak Soekarno jadi presiden. Bubarkan DPR, Pak Soekarno mengeluarkan dikrik membubarkan presiden. Mohon maaf, membubarkan parlemen. Dia keluarkan dikrik untuk itu, untuk merespon tuntutan publik itu. Kemudian pada zamannya Gus Dur, itu kalau tidak salah juga saya lupa tahunnya, pemerintahan Gus Dur 2011 kalau tidak salah. 2001 ya. 2001 itu juga itu. Dur Mengeluarkan dikrik juga bubarkan. Cuman sayangnya berbalik. Gus Dur yang diturunkan oleh MPR ketika itu. Artinya pelajaran dari situ sebenarnya tuntutan masyarakat hal-hal yang semacam ini sudah cukup memberikan pelajaran pada kita. Ada presiden yang memang tegas betul gitu. Ya kita berharap artinya kan ini memang agak soft ya. Tapi mudah-mudahan soft itu dalam artian statement, tapi tindakan-tindakan itu memang mengadopsi, mengakomodir apa yang menjadi tuntutan masyarakat, khususnya yang poin-poin pentingnya itu gitu. Nah, apakah ini sebetulnya ini pernah terjadi juga di Spanyol ya. Saya lupa istilahnya, tapi kalau tidak salah Los Indignados gitu tahun 2011. Itu ekspresi besar-besaran dari masyarakat yang disebut dengan kemarahan masyarakat. Itu istilahnya Los Indignados itu adalah kemarahan masyarakat artinya. Yang diluapkan segala macam itu. Itu 2011 pernah terjadi gitu. Itulah menjadi istilah-istilah di mana-mana istilah itu dipakai. Nah, termasuk juga ini ada ulasan-ulasan dari sosiologi itu tentang memakai istilah itu. Adalah kemarahan masyarakat yang sudah lama dia pendam, dia rasakan, itu sudah tidak tahan lagi melihat begini. Kemudian terakhir ada tindakan, ada kebijakan dari pejabat publik itu justru tidak merespon permasalahan yang ada, tidak berpihak kepada mereka. Jadi tindakan kebijakannya itu berpihak kepada pejabat publik dan mereka ekspresikan itu dengan cara artinya itu tidak elok begitu. Sehingga ini yang menyebabkan memicu. Dan sebenarnya itu dari walaupun itu berada jauh di sana kan sekarang dengan media massa sosial kita bisa lihat potret itu. Dari situ kita sudah bisa belajar. Kalau akan begitu terus, maka kita tidak tutup kemungkinan kita juga bisa terjadi. Kalau di Indonesia kita banyak belajar dari yang masa lampau, dari negara lain juga kita bisa. Semestinya kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan regulasi-regulasi yang lebih baik sebenarnya. Tidak sampai menimbulkan ini kalau kita memang ingin masyarakat ini baik, tatanan negara ini lebih normal begitu. Sebenarnya negara kita ini cukup hebat sebenarnya. Apa saja ada di Indonesia. Musimnya bagus, kemudian tanahnya subur semua, lautnya kaya, semua pulau kita dulu kaya. Sebenarnya kalau mau negara menjadi negara yang sangat besar bisa penduduknya itu jangan anggap penduduk cara banyak itu akan ngerecok. Penduduk banyak itu juga aset. Koruptornya yang besar juga. Nah, itu masalahnya apa? Satu saja negara ini salah kelola. Kalau negara salah kelola itu maka hancur porak-poranda lah semua itu. Semua potensi itu jadi tidak termakna.
Dan terakhir memang kita ditunjukkan oleh koruptor-koruptor, oleh tokoh-tokoh, oleh pejabat publik yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Betul. Ratusan miliar. Malah ada angkanya itu tidak tanggung-tanggung Sedangkan ada di satu sisi masyarakat kita dapatkan 500.000 setiap bulan aja sudah susahnya, minta ampun gitu. Gimana kita mewujudkan Pancasila, khususnya Pancasila yang kelima itu, keadilan sosial itu kan sangat jauh. Nah ini yang membuat sakit hati itu menjadi semakin dalam lukanya begitu. Jadi isu wacana pembubaran DPR itu menurut Pak Subhanu memungkinkan nggak tuh? Artinya pernah ada. Iya, pernah ada. Walaupun mungkin itu tidak akan membuat kondusif dia. Tetapi kalau mereformasi dari dulu sudah saya ide ini terlepas dari demo. Iya. Mereformasi sistem ketatanegaraan kita memang penting juga, termasuk juga sistem politik kita. Apa benar jumlah DPR itu harus segitu banyak? 560 itu. Apa benar harus sebanyak itu partai walaupun multi partai? Apa sebanyak itu? Sampai 20-an lebih, sampai pernah juga 40 partai loh, sampai dengan partai lokal. Apa seperti itu yang membuat efektif, efisien? Buktinya setiap pemilu kita boros banget, boros uang negara, baik APBN maupun APBD. Meskipun sudah dilakukan belum lagi serentak penyelenggaranya gitu. Belum lagi berbagai tunjangan yang ada di DPR itu. Apa seperti itu? Apa juga penting saat ini ada anggota DPR kabupaten atau provinsi juga, kemudian apa yang lebih efektif? Apa jangan-jangan misalnya bupati atau wali kota itu misalnya akan lebih efektif kalau itu misalnya ditunjuk oleh pemerintah pusat, negeri misalnya gitu, sehingga ya seperti camat itu posisinya. Jadi langsung administratif, mereka akan lebih efektif mungkin. Satu, dalam mengambil keputusan lebih cepat, implementasi kebijakan bisa lebih cepat dan efektif, dan yang lain adalah tidak lagi direcoki oleh dalam pembahasan anggaran gitu. Nah, yang pastinya adalah efisiensi dari segi biaya itu. Biaya pemilunya, biaya tunjangan itu misalnya lebih efektif. Nah, ini perlu dikaji. Iya, perlu dikaji. Yang saya bicarakan ini memang perlu ada kajian juga ya, kajian secara ilmiah, ada naskah akademik yang harus disusun sehingga keputusan diambil memang lebih baik gitu. Dan memang harus sekarang itu kan tuntutannya efektif, efisien, transparan, akuntabel kan itu. Akuntabel itu pada masyarakat. Bahwa kami yang melakukan ini akan lebih baik. Itu tidak hanya merubah sistem pemilu, kemudian jadi bersama, kemudian parsial lagi, kemudian kan tidak hanya begitu. Nah kalau Pak Umar, gimana ya Pak Umar ini isu pembubaran DPR ini kan? Ya saya kira menarik ini. Saya kira semua serba mungkin kan. Politik itu kan seni kemungkinan. Bisa aja presiden berani mengambil keputusan untuk membubarkan DPR ya, bisa aja. Namanya juga politik kan. Tetapi kan tergantung kondisi sosial politik masing-masing ya. Kita memahami Soekarno membubarkan parlemen karena ketika itu Pak Karno ingin membangun, tapi digerogoti oleh parlemen. Istilahnya itu direcoki lah. Sehingga Soekarno tidak punya konsentrasi untuk membangun kan. Dia jengkel untuk dibubarin aja oleh parlemen. Pemilu ulang. Begitu pula Gus Dur, mungkin juga punya latar belakang tersendiri untuk membubarkan DPR. Meskipun akhirnya dia yang terjungkal. Tapi kalau sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi sosial politiknya. Apakah punya prasyarat atau tidak? Kalau nggak ada prasyarat, saya kira akan berat juga bagi Pak Prabowo untuk mengambil keputusan untuk membubarkan DPR. Apalagi partai dia juga cukup besar juga di situ kan. Kosnya besar kalau dia bubarin partainya. DPR. Karena partai juga akan kehilangan ini juga. Yang kedua tentu akan menghitung kerugian politiknya. Kalau seandainya presiden berani mengambil keputusan itu, tentu gejolak di publik akan semakin meluas juga. Ya siapa sih yang senang DPR dibubarkan? Berapa gelitir orang yang mungkin tidak suka dengan DPR. Tapi konstituen dari masing-masing partai ini kan besar juga. Nah itu harus diperhitungkan betul, matang betul ya. Sekali lagi jadi tergantung kondisi sosial politik masing-masing, karena berbeda situasinya. Sehingga bagi saya bisa aja
sangat tergantung kepada keberanian presiden. Iya. Tapi apakah ada persyaratnya? Tidak mungkin dia hanya sekedar orang joget-joget, terus naik tunjangan, terus keluar negeri, terus dengan alasan itu dia bubarkan DPR, itu tidak mungkin lah. Itu terlalu mayor ya, minor lah itu ininya. Ini perlu pertimbangan matang ya dari sosial politik, dari semua unsur ya. Karena kita negara ini kan negara besar ya, bukan satu wilayah yang bisa dikontrol gitu ya. Kita ini luar biasa besar ya, pulau-pulau ada yang di sana di sini. Nggak bisa dikontrol secara apa namanya ketat oleh pemerintah. Boleh Jakarta dikontrol, tapi Bali dikontrol nggak? Kan pasti muncul ketegangan politik dan berdampak kepada kekacauan di situ. Di Kalimantan gimana, Papua gimana kan? Nanti orang pada membubarkan diri dari NKRI. Nah, ini harus diperhitungkan matang ya. Kalau zaman sekarang saya kira itu presiden yang boleh kita katakan sangat tergantung kepada situasi ketika itu. Nah itu sejarah lah ya. Tapi kalau sekarang harus berpikir keras. Iya. Kosnya mahal soalnya. Kosnya mahal ya. Iya. Mungkin yang seperti yang dibilang Pak Subhanu tadi ya, pengelolaan tata negara ini yang perlu. Ya, mungkin saya kira saya setuju, artinya kita perbaiki lah tata kelola pemerintahan. Yang kedua, sistem rekrutmen partai itu harus dirubah juga. Ya kan, jangan merekrut orang yang kemudian tidak membawa dampak perubahan. Ya kan, artinya dia dari DPR, tapi DPR yang tidak membawa perubahan bagi publiknya gitu kan, bagi konstituennya. Mungkin maksud Pak Umar mungkin ini merekrut anggota dewan itu, calon legislatif itu jangan hanya berdasarkan popularitas, seperti itu mungkin salah satunya. Samping itu juga perlu dilihat juga track record dia dari pendidikannya seperti apa, kemudian apakah dia pernah punya record dengan kehidupan sosialnya gitu ya. Jangan sampai hanya dia kaya, punya duit, artis, kemudian kita kan kecenderungannya yang penting terkenal kan gitu ya. Meraup suara gitu, hanya sekedar ada perwakilan kita di DPR tanpa membawa pemikiran, gagasan, kan kita rugi juga sebetulnya. Nah itu yang kita lihat sekarang ini, bahwa DPR kita tidak membawa gagasan apapun. Apa sih dibawa oleh mereka ke DPR? Apa gagasannya? Kan nggak ada, ya kan? Mereka hanya senang kalau naikin tunjangannya, tidak ada gagasan. Sementara publik makin susah ekonominya. Apakah mereka pernah memarahi presiden? Apa pernah mereka memanggil presiden ke DPR untuk minta pertanggungjawabannya? Ya kan? Misalnya MBG makan siang gratis, apakah pernah dipanggil presidennya untuk menjelaskan progres dari MBG misalnya? Progres dari Koperasi Merah Putihnya, seperti apa progresnya? Kan kita belum lihat itunya. Tindakan mereka. Artinya menurut saya gagasannya belum kelihatan ya. Karena yang kita pilih adalah mereka yang popularitasnya tinggi, uangnya banyak gitu ya. Tanpa kita pertimbangkan gagasan apa yang akan dibawa ke DPR. Ya. Luar biasa. Ya tadi kita sudah banyak mengulas terkait mungkin secara nasional ya. Ada demonstrasi yang besar-besaran, kemudian juga isu-isu di DPR RI. Nah kalau di Bali sendiri, Pak Subhanu dan Pak Umar melihat ini kan sempat juga kemarin ada gejolak ya, ada yang demo di Polda, demo mungkin masih terkendali ya. Karena itu kan dilakukan oleh driver ojol, kemudian ada juga aktivis, ada mahasiswa kan. Meskipun mungkin ada sedikit-sedikit inilah kan masih tahap terkendali. Kemudian saat demo malamnya itu yang agak sudah mulai anarkis, ya sudah mengarah ke pengerusakan. Gimana Pak Subhanu melihat demonstrasi di Bali khususnya dan Pak Umar ini? Oke, baik. Terlepas dari hasil yang dilakukan oleh kepolisian ya, mengidentifikasi siapa ikut terlibat, kemudian siapa-siapa saja sudah kan identifikasi. Ada juga statement resmi dari kepolisian. Jadi biar justru dialog ini biar tidak membuat memperkeruh kan gitu. Betul. Gitu. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa Bali itu sebetulnya mempunyai konstruksi budaya yang di kearifan lokal yang luar biasa bagus. Ada yang disebut dengan, kalau dalam catur guru orang Bali itu ada salah satunya adalah guru wesese. Kita percaya pada pemerintah, kita ikuti pemerintah, kita akan tunduk pada pemerintah. Begitu orang Bali. Kalau kita tidak tunduk, kita melawan pemerintah, kita membangkang pemerintah, kita disebut alpaka guru. Kita tuh orang Bali itu begitu. Kita juga punya konstruksi budaya yang lain. Negara mau tata, negara berhak mengatur kita. Kita percayakan bahwa pengelola negara ini, pejabat publik itu
akan berpihak pada kita, akan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik, yang akan menguntungkan kesejahteraan kita, yang menguntungkan tentang merespon berbagai persoalan yang ada. Itu masyarakat Bali dari konstruksi budayanya, dari turun-turun sebentar begitu. Walaupun akhirnya lama-kelamaan itu juga tidak semua pejabat publik seperti yang diidealkan, seperti itu. Tapi tetap jarang ada demo yang besar-besar juga. Gitu. Dia akan kecewa ketika mereka diusik kebaliannya. Ada hal-hal yang semacam itu. Bali welcome kepada penduduk pendatang juga dari dulu. Kita tidak pernah menyebut orang lain itu orang berpihak. Kalau orang Muslim kita sebut nyame itu saudara. Nyame Kristen, nyame NTT, nyame Madura, nyame semua. Semua yang ada di Bali kita welcome, tidak hanya apalagi Indonesia. Dari luar aja kita welcome. Karena kita sadar, di samping konstruksi budaya tadi, kita sadar Bali ini memang sudah multikultural dari dulu. Dan sekarang Bali hidup dari pariwisata. Pariwisata itu ya harus welcome terhadap siapa saja. Oleh karena itu, maka kalau kembali ke konstruksi budaya, kearifan-kearifan lokal ini kita sudah ada. Dalam instrumen desa adat juga ada yang disebut pecalang. Pecalang itu sebetulnya dulu dia mengamankan desa adat di mana ada gangguan-gangguan dari luar, dan khususnya sebetulnya diajarkan ditujukan untuk pengamanan upacara-upacara. Sekarang sudah banyak diperbantukan kepada partai politik. Kongres partai sudah memakai itu untuk mengamankan, membackup polisi, bukan mengambil alih ya. Peran polisi. Mengatur di jalan juga ada, seandainya ada sembraut ada di situ, karena mereka mempunyai daya lekat dengan masyarakatnya. Dan dari dulu desa adat kita itu sanksinya itu tidak pernah sanksi hukum positif dipakai, tapi ya sanksi-sanksi sosial. Tapi melekat mereka. Itu. Walaupun juga mungkin dalam beberapa hal ada mungkin oknum-oknum pecalang juga begitu, kadang-kadang juga arogan, ada oknum ya. Tetapi secara institusi tradisional ini sebetulnya sangat efektif dan sering dipergunakan oleh pemerintah dalam event-event internasional malah. Ya, itu banyak sekali yang terjadi melibatkan ini. Nah, saya yakin gitu ya. Kalau instrumen ini yang dipergunakan dalam kondisi untuk membantu kepolisian mengamankan desanya masing-masing agar tetap jadi kondusif, suasananya kondusif, kemudian kedua menjaga heterogenitas kita, menjaga keberadaan semua siapa di situ. Dalam awig-awig kita, dalam perda itu kan yang pendatang itu bukan diurut orang lain tapi dia juga kerama. Ada kerama tamu itu juga saudara artinya. Mereka juga layak dijaga, layak untuk dijadikan saudara, diamankan kalau ada ancaman dari luar. Maka ini harus dipertahankan. Inilah kearifan lokal yang kira-kira juga jarang ada di tempat lain, tapi bisa ada di Bali gitu. Saya baca tulisannya orang Perancis, namanya Marescue. Dia mengulas tentang bom Bali 1 dan 2. Walaupun test case-nya sudah ada seperti itu, dan bisa jadi itu adalah pemicu konflik horizontal antar agama, antar suku di tempat lain, tapi Bali ternyata tidak. Orang Bali ternyata tidak memusuhi orang Islam. Karena bukan itu oknum. Tapi bukan Islam dalam artian institusi agamanya. Malah kita menjaga kekompakan, kita menjaga solidaritas orang Muslim bahu-membahu dengan orang Indo menjaga itu. Gitu loh. Maka ini harus tetap dijaga. Oleh karena itu, seandainya memang yang diidentifikasi sekarang ada susupan dari orang luar ke sini yang dikirim untuk demo, mari kita jaga semua. Karena ini merugikan semua. Saya dengan Pak Umar bisa saling bentrok, padahal saya sudah akrab. Saya dengan orang NTT, saya dengan orang Madura kan yang sudah jaga kondusifnya ini ke pidana. Saya pernah bawa teman ke sini, orang Jawa Barat. Dia baru pertama kali datang ke Bali. Ketika dilihat dia sholat ke masjid itu, kemudian di hari Jumat itu dijaga oleh pecalang. Terharu dia lihat. Ketika di gereja ada pecalang juga yang jaga. Dan aneh juga, dan bukan akan aneh ya, tapi bagus juga di Singaraja itu pecalangnya malah Muslim. Menjaga ada orang Hindu lagi sembahyang.
ini kearifan lokal yang sudah melekat dalam diri ini. Jangan sampai diporak-porandakan oleh hal-hal yang begini. Jangan sampai politik menghancurkan solidaritas kita, persaudaraan kita yang ada. Ini saja yang kita ingin pertahan, kita harus eling, dan saya setuju dan dukung kepolisian ngambil tegas seandainya siapapun itu. Orang luar atau orang dalam yang kira-kira ingin merusak tatanan kedamaian kita, rasa persaudaraan kita multikultural ya, Pak Umar ini. Karena kita memang saudara. Dan di samping di antara saudara ini juga ada ikatan. Saya ipar saya Muslim kok. Kakak saya juga Muslim. Ada juga Kristen. Begitu juga mungkin ada Pak Umar. Setiap kita masa kita akan dipecah belah gara-gara hanya kepentingan begini, atau dalam tanda kutip hanya perilaku pejabat publik begitu, kita mau hancur begini. Terlalu mahal harganya gitu. Artinya Pak Subando ingin menyampaikan juga bahwa kita bisa berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi, ya, tapi tetap sesuai dengan koridor ya, tidak anarkis ya. Itu yang penting ya, artinya kan saran saya sampai merusak tatanan harus direspon di Bali agar tidak sampai anarkis segala macam. Itu pejabat publik itu harus respon. Jangan ngumpet gitu loh. Ketika ada demo itu jangan ngumpet, temui. Dan masa juga ketika ada ketika sudah direspon, ketika datang itu ya mereka, mari kita dengar apa respon mereka, seperti apa mereka akan menyalurkan aspirasi, itu harus itu. Sehingga ada dialog, ada komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi, ada sentuhan-sentuhan kekeluargaan yang secara humanis itu mungkin akan berbeda. Psikologis kita akan berbeda, saya kira itu. Oleh karena itu jangan ngumpet, jangan lari. Apalagi kemarin saya dengar itu ada beberapa malah keluar negeri pejabat-pejabat kita dari DPR. Saya dengar ya. Kalau itu benar, waduh, sedih kita lihat. Nah, kalau Pak Umar gimana melihat ini, Pak? Saya kira gini, kalau Bali ini kan kita senang ya bahwa pemerintah kita mampu mengelola demo ini ya. Sebagai contoh misalnya malam-malam Pak Koster harus tengah malam ya, mendatangkan para pihak yang berdemo ya. Ojol ditemui di Jaya Sabre, kemudian berdiskusi dan segala macam. Tadi pagi juga apel besar pecalang gitu. Artinya pemerintah kita mampu mengelola demo ini sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih berat. Bahwa ada pelemparan itu saya kira normal dalam satu demo ya. Tapi secara keseluruhan demo di Bali sangat dikelola ya dengan bagus sehingga tidak menimbulkan kerusakan, dan ini yang patut kita puji bahwa pemerintah kita bekerja untuk mengamankan demo ini. Karena kalau nggak dikelola, itu eskalasi akan tambah rumit dan membuat Bali akan kehilangan kesempatan untuk merecovery yang kedua ya. Karena ini kan sudah bom Bali sudah direcovery dengan bagus, dengan COVID juga udah bagus di recovery, dan sekarang kalau timbul lagi chaos ya, akan recovery akan sulit juga ya, karena kita ini kan ibarat ekonomi kita ini kan dalam satu keranjang isinya telur semua kan. Kalau pecah habislah telur itu. Kita ini kan pariwisata. Kalau hancur pariwisata semuanya hancur kan. Sehingga kita melihat bahwa demo ini harus dikelola, dan Pemprov dan Pemda sudah melakukan satu langkah antisipasi yang cukup bagus ya. Dengan mengumpulkan dan menciptakan ruang kolaborasi antara polisi, tentara, pecalang ya. Dan saya tadi setuju juga dengan Pak Subando bahwa Bali punya mekanisme sosial yang sudah terbangun lama gitu ya. Kekayaan ini perlu dijaga dan segala macam, dan orang saling menghargai, saling menyambut budaya dan segala macam. Saya kira itu kekayaan yang perlu kita jaga, dan itulah yang sekarang dipakai oleh Pemda, oleh Pemprov untuk mengelola demo ini. Kekayaan sosial itu yang dipakai ya. Saya kira ini bagus lah. Cuma kita perlu melihat bahwa respon Pemda, Pemprov dan aparat juga harus terukur ya. Jangan berlebihan juga merespon. Nah, itu juga akan istilahnya akan membuka lagi juga menghindari pernyataan-pernyataan yang ini ya, diskriminatif yang menyakitkan ya. Ya, kita perlu menghindari itu supaya menjaga suasana kebatinan publik yang lagi marah ini ya. Jangan lagi disulut lagi dengan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka tersudut dan segala macam. Dan tentu saja kita harus ikut juga dengan keberpihakan ya. Artinya pemerintah juga harus segera menyiapkan langkah-langkah perbaikan ya, ekonomi, politik dan hukum di lokal Bali ya. Karena kita bicara di Bali, bagaimana penegakan hukumnya harus lebih
tajam ke bawah, tajam ke atas juga gitu, jangan hanya ke bawah aja yang tajam. Politik lebih kondusif, ekonomis makin bagus gitu ya. Orang-orang miskin kota ini bagaimana dikelola, miskin pedesaan gimana dikelola supaya tidak menimbulkan ketegangan yang terus-menerus antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini itu yang kita tunggu ya, bahwa sekarang sudah dikelola, sudah redam, sudah bagus, kondusif. Sekarang tidak lanjut dari itu apa, perbaikan ekonomi, politik dan sebagainya, supaya publik merasa bahwa tuntutan mereka itu secara perlahan mulai dipenuhi oleh pemerintah. Dan kebijakan apa keputusan atau tindakan yang lebih besar yang perlu masih ditunggu dari Presiden Prabowo. Ya, kalau secara nasional secara nasional kita tunggu kebijakan lebih besar lagi, langkah lebih besar. Kalau cuma yang tadi saya kira minor lah itu, nggak punya dampak apa bagi publik ya. Itu secara nasional ya. Secara nasional. Saya itu jadi kunci penutup dari Pak Umar. Kalau Pak Subhanu nih sebagai yang terakhir, apa kira-kira harapannya dan terhadap situasi saat ini nih? Ya, harapannya ya tentu pada pejabat publik, khususnya dari Presiden termasuk juga pejabat yang berwenang itu merespon ini harus segera dilakukan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua, bagi masyarakat saya kira kerusakan atau kekacauan yang ada kalau terus akan berlanjut merugikan kita sendiri juga. Mari kita sudahi, kemudian kita berikan coba kepercayaan pada masyarakat, pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang terbaik, mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik, dan kita tunggu itu gitu. Karena kalau kita tetap melakukan demo dan tidak berkesudahan seperti ini, semuanya juga susah. Pemerintah susah mengambil tindakan, kita juga akan terganggu, kemudian juga masyarakat lain juga akan merasa ketakutan dan keresahan untuk beraktivitas, melaksanakan profesi, melaksanakan aktivitas ekonomi juga akan berat. Oleh karena itu, mari kita jaga kondisi yang kondusif ini, jaga kekeluargaan kita. Mari kita sayangi semua warga yang ada. Saya kira itu, dan pemerintah juga harus kalau sudah masyarakatnya itu sudah merespon dengan baik, sudah mempercayakan, layaklah untuk dipercayai. Ambillah tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang terbaik yang memang berpihak kepada mereka, gitu. Berpihak pada rakyat, pada masyarakat. Ya. Terima kasih sebentar Tribun Bali. Saya kira itu kuncinya. Kita tunggu kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih sebentar Tribun Bali. Saya kira demikian obrolan kita hari ini, sangat menarik sekali. Sekali lagi kita berharap yang terbaik, pemerintah bisa berpihak kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa mulai beraktivitas lagi ya di tengah situasi yang sudah mulai kondusif ini. Sekali lagi semoga yang terbaik bagi negara kita ya. Kami akhiri obrolan ini dengan Paramo Santi. Om Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.